Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Selamat datang di channel ini. Ikhwani wa akhwati, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, dan pada kesempatan ini kembali kita akan belajar bahasa Arab untuk tingkat madrasah aliyah kelas 10 keagamaan. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas terkait al-adad at-tartibi atau nomor urut. Ikhwani wa akhwati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas al-arqam atau bentuk mufradnya adalah raqmun atau angka, atau disebut juga dengan al-adad al-asli. Dan sebagaimana sudah kita pelajari kemarin, bahwa al-adad al-asli ini dimulai dari 0, yaitu sifr. Kemudian 1 sampai 10, wahid, itsnan, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyrah. Kemudian untuk angka 11 sampai 19 itu sebenarnya hampir sama seperti 1 sampai 10, cuma di belakangnya kemudian ada kata asyar. Mulai dari 11 ahada asyar, kemudian 12 ithna asyar, 13 salasata asyar, 14 arba'ata asyar, kemudian 15 khamsata asyar, 16 sittata asyar, 18 kita 17 dulu, sab'ata asyar, kemudian 18 thamaniyata asyar, kemudian 19 tis'ata asyar, kemudian 20 untuk angka 20, 30, 40 itu polanya sama. Di belakangnya itu ada wawu nun. Seperti contoh di sini 20 isyrun. Kemudian 30 salasun, 40 arbaun, kemudian 50 khamsun, 60 sittun, kemudian 70 sab'un, kemudian 80 thamanun, 90 tis'un, dan untuk 100 itu adalah mi'ah. Kemudian kalau kita mau menyebutkan angka yang terdiri dari puluhan dan satuan, misalnya 21, 52, kalau dalam bahasa Indonesia yang kita sebutkan adalah puluhannya dulu. Akan tetapi kalau dalam bahasa Arab yang disebutkan adalah satuannya dulu. Kemudian ada kata wa. Misalnya 21, wahid, wa isyrun. Atau kalau bahasa Indonesia terjemahan harfiahnya itu adalah 1 dan 20, seperti itu. Wahid wa isyrun, 21. Kemudian 25 yang disebutkan adalah 5-nya dulu. Khamsah, kemudian tambah wa. Isyrun, khamsah wa isyrun. Kemudian kalau 36 yang disebutkan 6-nya dulu. Sittah wa thalasun. Kemudian kalau mau menyebutkan 68 maka disebutkan 8 dulu. Thamaniyah wa sittun. Kemudian kalau 73 sebutkan 3-nya dulu. Thalatha wa sab'un. Demikian juga kalau kita mau menyebutkan 84 maka yang disebutkan adalah 4-nya dulu. Arba'ah wa thamanun. Kemudian kalau kita mau menyebutkan misalnya 121, maka kita sebutkan 100-nya dulu, kemudian satuannya, baru kemudian puluhannya. Di ratusan
satuan, baru puluhan. Puluhan itu disebutkan yang paling akhir. Misalnya 121, maka kita sebutkan mi'ah. Mi'ah 100, kemudian kita menyebutkan kata wa untuk melanjutkan ke berikutnya. Mi'ah, wa wahid, wa ishrun. Jadi kalau terjemahan harfiahnya 100 dan 1 dan 20. Bahasa kita 121. Dalam bahasa Arab menyebutnya mi'ah wa wahid wa ishrun. 125 sama. Sebutkan 100-nya dulu, kemudian tambah wa, kemudian satuannya khamsah, kemudian puluhannya yang ishrun. Jadi 125 penyebutannya mi'ah wa khamsah wa ishrun. Itu yang kita pelajari kemarin. Kemudian kelanjutannya adalah ini masih terkait dengan yang kita pelajari yang kemarin, yaitu masih terkait al-adad at-tartibi, atau nomor urut. Dalam artian ini adalah angka yang menunjukkan urutan, misalnya pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi nomor urutan seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut al-adad at-tartibi. Ini berbeda pengucapannya dengan yang al-adad al-asli. Dalam bahasa Indonesia kita menyebut 1, 2, 3, 4. Kemudian urutannya ke-1 atau pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab juga ada perbedaan seperti itu. Kalau tadi 1 itu dalam al-adad al-asli atau al-arqamnya itu wahid, maka kalau dalam al-adad at-tartibi itu adalah al-awwal. Awal atau yang pertama. Al-awwal. Kemudian yang kedua ats-tsani. Yang ketiga ats-tsalis. Keempat ar-rabi'. Kelima al-khamis. 6 as-sadis. Nah, ini berbeda kalau dalam al-adad al-asli atau al-arqam tadi disebut sittah. Untuk 6 itu sittah. Tapi kalau ke-6 itu as-sadis. Kalau biasa hanya 6 itu namanya sittah. Kalau ke-6 maka menjadi as-sadis. Kemudian ke-7 itu adalah as-sabi'. Kalau kalau hanya menyebut 7 itu berarti sab'ah. Tapi kalau ke-7 berarti as-sabi'. Kemudian 8 at-thamin. Kemudian 9 at-tasi'. Kemudian 10 al-ashir. Sekali lagi kita ulangi. Untuk yang pertama, kedua, ketiga. Pertama itu adalah al-awwal. Kemudian al-thani. Ketiga, al-thalis. Keempat, al-rabi'. Kelima, al-khamis. Keenam, al-sadis. Ketujuh, al-sabi'. Kedelapan, al-thamin. Kesembilan, al-tasi'. Kesepuluh, al-ashir. Yang perlu diingat yang kita sebutkan tadi itu adalah bentuk untuk yang mudzakar atau yang laki-laki. Kalau untuk yang muannas atau yang perempuan, maka sedikit berbeda. Untuk yang pertama, kalau yang mudzakar itu al-awwal, maka untuk yang muannas itu adalah al-ula. Misalnya, kalau kita menyebutkan ad-darsul awwal. Darsu. Karena dars itu adalah muzakkar, maka kemudian untuk bentuk al-adad at-tartibinya juga harus menggunakan yang muzakkar. Jadi ad-darsul awwal. Kalau ad-dirasah al-ula. Karena dirasah itu bentuknya muannas.
ad-dirasah al-ula. Ad-darsus tsani. Untuk yang mudzakkar, maka kalau muannas ad-dirasah ats-tsaniyah. Bedanya cuma dikasih tak marbutah belakang. Ats-tsaniyah. Kemudian kalau yang ketiga ats-tsalitsah. Keempat ar-rabi'ah. Al-khamisah. Itu yang kelima. Keenam as-sadisah. Ketujuh as-sabi'ah. Kedelapan at-thaminah. Kesembilan at-tasi'ah. Kemudian ke-10 al-ashirah. Kalau kita perhatikan perbedaannya untuk mudzakkar sama muannas, cuma yang muannas ini ditambahi tak marbutah, kecuali untuk pengucapan kata pertama. Pertama itu awal untuk mudzakkar, maka muannasnya al-ula. Perbedaannya di situ. Kalau yang lainnya cuma tambahi tak marbutah. As-tsani, kemudian muannasnya ats-tsaniyah. Ats-tsalis, muannasnya ats-tsalisah. Ar-rabi', muannasnya ar-rabi'ah. Demikian sampai ke-10. Al-ashir, kemudian muannasnya al-ashir. Seperti itu. Ikhwani wa akhwati, demikian yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu terkait al-adad at-tartibi, untuk nomor urut. Demikian, semoga apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Dan terus praktekkan, terus ucapkan. Misalnya kalian menemui angka-angka seperti itu, coba diucapkan dengan bahasa Arab. Insya Allah kalian akan cepat untuk memahami, menguasainya. Semakin banyak praktek, maka akan semakin cepat kita untuk menguasainya. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga kita semua dimudahkan dalam menuntut ilmu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.